Pasti luar biasa Tante Ana. Wow, Tante Ririn, Iya. hari ini kita pakai baju daerah loh. Pakai baju Jawa kan? Iya betul. Adik-adik di rumah ada tahu nggak hari ini dalam rangka apa ya Tante Ana dan Tante Ririn pakai baju nuansa daerah? Kita biasanya memperingati hari ini Tante Ana. Adik-adik di rumah biasanya kalau di sekolah tuh juga pakai pakaian daerah kan ya Tante Ana. Terus itu ya Tante fashion show gitu Iya, kan? ada peragaan busana. Siapa yang tahu nih memperingati hari apa adik-adik? Tanggal 21 adik-adik, Iya. 21 April. Baru kemarin. Benar ya Tante Ana, hari Kartini. Adik-adik, kita bersyukur kita punya seorang pahlawan perempuan yang luar biasa berjasa bagi negara kita. Dengan begitu, para perempuan ya Tante Ana bisa bersekolah, bisa seperti sekarang ya, Bisa kayak kita gini ya Tante. betul, bisa semakin berguna untuk bangsa dan negara. Nah, sebagai tanda cinta kita nih Tante Ana kepada pahlawan dan juga untuk mencintai budaya kita mau terus melestarikan budaya bangsa. Nah, adik-adik, yuk kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Tante Ana, apa yang kita mau lakukan? Tentunya kita akan memuji Tuhan. Betul. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah pagi ini dengan menaikkan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ya, yuk bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku, oh Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bersemangat, dan biarlah kami juga boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik senang sekali ya Tante Ana, kita juga bisa memuji Tuhan hari ini. Tuh. Tapi kenapa ya Tante Ana kita harus memuji Tuhan? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Kenapa kita memuji Tuhan? Pasti banyak Tante alasannya. Alasannya salah satunya apa Tante Ana? Ini kalau kita bangun pagi nih Tante, ada yang terang-terang terus bikin hangat tuh. Iya, ada matahari yang Tuhan berikan buat kita. Nah, Tante Ana juga adik-adik di rumah minggu lalu kita juga ada belajar kan akan firman Tuhan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita semua. Nah, oleh sebab itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau selalu memuji Tuhan. Betul. Tante Ana, tapi memuji Tuhan itu nggak cuma bernyanyi atau ada juga kita bisa pakai apa? Alat musik. Nah, adik-adik di rumah ada kan? Pasti yang pintar juga main alat musik. Yuk kita puji Tuhan dengan menggunakan alat musik ya Tante. Kita puji Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan. Sekarang pakai piano Tante Ana. Teng teng
Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Wow, luar biasa semangat adik-adik memuji Tuhan ya. Betul, Kakak. Tuhan Yesus pasti senang sekali mendengar puji-pujian dari adik-adik. Oh ya, cara kita bersyukur juga tidak hanya memuji Tuhan, Tante Ririn, Betul. tapi juga bisa dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang, kepada teman-teman, kepada mama, papa, adik, semua orang. Nah, adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan yang tentang 4B? Yang pertumbuhan rohani itu, B yang pertama, berdoa. Betul. Yang kedua, baca Alkitab. Lalu yang ketiga, bersekutu. Lalu B yang terakhir, bersaksi. Tapi ya adik-adik, kadang kita suka lupa ya. Suka lupa untuk berdoa, suka lupa untuk membaca Alkitab, lupa juga untuk beribadah, bersekutu, atau malas. Nah, kita mau minta ampun sama Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, tapi kita belum melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berjanji selalu melakukan yang terbaik buat Tuhan, selalu melakukan yang 4B ya, supaya kita terus bertumbuh, dan bertumbuh. Nah, sebelum doa pengakuan dosa, kita mau menyanyikan lagu yang ini nih Tante. Stop, ku mau katakan. Stop berbuat dosa, kita mau katakan apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita. Kita mau katakan kebaikan-kebaikannya Tuhan Yesus. Ayo Om, kita nyanyikan lagu ini. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau mengakui dosa-dosa kita mau minta ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, doa pengakuan dosa kita akan dipimpin oleh Abel dari cabang Pondokarya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni dosa yang sengaja atau tidak sengaja kami perbuat dan juga sering tidak menurut kepada orang tua. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik Abel dari Pondokarya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa apa Tante Ana? Semakin bertumbuh dalam Tuhan, bisa semakin mengenal Tuhan dan mengerti apa kehendak Tuhan bagi kita. Nah, kita mau dengarkan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, karena di firman Tuhan yang akan kita dengar di Tante Ana ada perintah Tuhan loh buat kita. Apa ya? Nanti Tante Evi akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum itu, Tante mau ajak adik-adik kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian Berikan Ku Hatimu. Berikan
Adik-adik, ayo kita berdoa, kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan tolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati dan tolong Tante Evi juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Oke, sudah dapat adik-adik firman Tuhannya? Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 16 hingga 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik masih ingat tanggal 4 April yang lalu kita semua merayakan apa? Ya, betul sekali. Kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita dan Dia sudah bangkit. Setelah kebangkitannya, suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan para muridnya untuk yang terakhir kali sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ke-11 murid Tuhan Yesus, mereka semua berangkat ke Galilea. Di Galilea lah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, dari Matius 28 ayat 16 hingga 20, ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan terhadap para muridnya ketika Tuhan Yesus bertemu mereka di Galilea. Apa saja 3 hal tersebut? Kita lihat sama-sama ya adik-adik. Nanti kita juga lihat lagi firman Tuhannya. Nah, hal yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kembali dan meyakinkan para muridnya bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Betul adik-adik, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Kita lihat di ayat 18. Kita baca lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Dia sangat berkuasa, baik di surga maupun di bumi. Kuasa Tuhan Yesus tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu diragukan lagi. Itu hal yang pertama. Kita lihat hal yang kedua. Hal yang kedua kita lihat di ayat 19, Tuhan Yesus memberi tugas kepada para muridnya. Kita baca ya di ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tuhan Yesus memberi tugas kepada para muridnya untuk memberitakan Injil ke semua bangsa. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Dan membuat semua bangsa untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintah Tuhan Yesus.
Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus kembali mengingatkan para muridnya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai mereka, adik-adik. Tuhan Yesus tahu bahwa tugas yang diberikan kepada para muridnya itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Untuk itu Tuhan Yesus berkata di ayat 20 ya adik-adik, dia berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus itu menyertai para muridnya sampai akhir zaman, dimanapun dan kapanpun. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca, kita mau belajar, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan tugas kepada para muridnya untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi kepada semua bangsa dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Demikian juga dengan adik-adik dan kita semua. Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak Allah juga diberi tugas untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberi kita tugas sebagai anak-anak Allah untuk selalu melakukan perintah Tuhan Yesus. Kita harus hidup mengikuti sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Jadi kita harus mau semangat, sukacita untuk selalu bersaksi bagi Tuhan Yesus. Bersaksi bagi Tuhan Yesus, Tante Evi. Kami kan masih kecil-kecil. Gimana caranya Tante Evi bersaksi bagi Tuhan Yesus buat kami masih kecil-kecil? Nah, ada cukup banyak yang bisa adik-adik lakukan untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus. Tante Evi kasih beberapa contoh ya. Misalkan nih, adik-adik bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Itu adik-adik sudah bersaksi bagi Tuhan Yesus. Lalu adik-adik juga mau menjadi teladan, memberi contoh yang baik bagi banyak orang atau bagi teman-teman adik-adik sendiri. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Betul, menjadi contoh yang baik supaya nanti teman-teman adik-adik bisa melihat. Contohnya nih, misalkan hal yang baik yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik rajin berdoa. Adik-adik rajin membaca Alkitab. Lalu juga adik-adik rajin beribadah. Nanti teman-teman adik-adik dan orang-orang banyak juga bisa melihat. Wah, William rajin sekali berdoa. Wah, Desi rajin sekali baca Alkitab. Wah, Melva juga rajin sekali beribadah. Nanti teman-teman adik-adik melihat itu, mereka mengikuti hal baik yang adik-adik lakukan. Nah, itu adik-adik sudah menjadi teladan dan memberi contoh yang baik melalui tindakan adik-adik, melalui perbuatan adik-adik. Jadi, bersaksi itu banyak hal adik-adik. Adik-adik juga bisa bercerita kepada teman-teman adik-adik tentang kebaikan Tuhan Yesus. Memang tidak mudah, tapi ingat, tadi Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik dimanapun dan kapanpun. Jadi adik-adik kita semua harus mau semangat dan sukacita untuk selalu bersaksi memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang melalui perbuatan kita dan juga perkataan kita. Seperti ayat hafalan yang akan kita baca pagi hari ini adik-adik. Nah, ayat hafalannya diambil dari Matius 28 ayat 19. Buka lagi ya, kita baca lagi. Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik harus tetap sukacita ya, semangat untuk selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus dan memberitakan Injil kepada teman-teman, kepada semua orang. Dan ingat, Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik, menyertai kita semua dimanapun dan kapanpun. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali akan tugas kami sebagai anak-anak Allah. Kami mau dan berjanji untuk selalu setia melakukan perintah Tuhan, menjadi teladan dan contoh yang baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami mau berjanji untuk selalu bersaksi bagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sertai kami selalu, Roh Kudus senantiasa menolong kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Tante Ana, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus ternyata Tante Ana memberikan pada kita perintah ya untuk memberitakan Injil. Tapi bagaimana caranya tadi Tante Ana untuk memberitakan Injil? Adik-adik juga masih ingat? Banyak caranya ya adik-adik. Betul. Salah satunya dengan bermain, memuji Tuhan, juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa menjadi teladan, taat melakukan perintah Tuhan. Menjadi contoh yang baik ya Betul. Tante. Dan juga kita bisa mengajak teman-teman nih untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau adik-adik sudah menjadi teladan, adik-adik harus bisa ngajak teman-temannya Betul. untuk taat gitu ya Tante. Nah, salah satunya juga ngingetin teman-teman nih untuk ikut Zoom kelas ya Tante Betul. Ana, atau rajin ikut ibadah online seperti sekarang ini ya Tante Ana. Nah, adik-adik, yuk kita mau ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Itu sebabnya kita juga mau terus mengabarkan Injilnya. Kita pujikan lagu ini supaya kita ingat ya Tante Ana, bahwa kita mau terus selalu mengabarkan Injilnya. Adik-adik, kita nyanyikan Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Sekali lagi. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Jadi Tante Ana, kita mau mengabarkan Injil agar apa? Semua orang. Semua orang mau percaya pada Tuhan Yesus, datang betul pada sekali. Tuhan Yesus. Oke, sekarang Tante Ana Kita mau memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan Yesus yang selalu mengalir terus dalam kehidupan kita. Adik-adik masih masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti setelah ibadah ini selesai, adik-adik bisa berikan amplop persembahan ini ke mama papa supaya mama papa bisa mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan ini ya Tante, kita mau angkat satu pujian, Is a Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I
kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Emma dari Sekolah Minggu Cabang Pondok Karya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami berikan hari ini. Semoga persembahan ini berguna bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Emma dari Pondok Karya atas pelayanannya. Nah, untuk adik-adik di rumah yang juga mau melayani tadi seperti adik Emma, baik di doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, adik-adik bisa menghubungi Om dan Tante di kelas atau di cabang masing-masing. Nanti tapi ingat ya adik-adik, kalau disuruh ulang-ulang ya Tante Ana, jangan patah semangat karena kita memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan kan ya Tante Ana? It's a gift. It's a gift to you. Buat Tuhan kita mau memberikan juga ya terbaik. Nah adik-adik, aktivitas kita hari ini untuk adik-adik kelas AK, aktivitasnya adalah menceritakan satu kisah tentang Tuhan Yesus. Ya bebas ya Tante Ana, kisah tentang Tuhan Yesus dan direkam, di videoin gitu ya adik-adik. Kemudian nanti dikirim ke WhatsApp grup kelasnya atau dikirim ke Om Tante pelayan anak di kelasnya. Itu untuk adik-adik kelas AK. Untuk adik-adik yang kelas AT, adik-adik juga membuat video, tapi videonya tadi adalah menceritakan ya, bersaksi ya, menceritakan tentang Tuhan menggunakan traktat atau materi Paskah yang sudah dikirimkan oleh Om dan Tante kepada adik-adik. Bisa kan? Pasti bisa ya Tante Ana. Semangat ya, adik-adik. Semangat. Adik-adik bisa baca dulu, habis itu adik-adik mulai ceritakan dan direkam di video. Sama ya, adik-adik juga kirimkan videonya ke WhatsApp grup di kelas masing-masing atau ke Om dan Tante pelayan anak di kelasnya. Nah, itu aktivitas kita hari ini. Ada lagi Tante Ana yang kita mau sampaikan ke adik-adik? Pastinya ada Tante Ririn. Pokoknya kami, tante-tante sekolah minggu, juga Om, tidak bosan-bosan memberi pesan-pesan buat adik-adik seputar dengan masa pandemi saat ini ya. Adik-adik pastinya masih harus di rumah aja, belum boleh pergi kemana-mana dulu. Kalaupun memang harus terpaksanya harus pergi keluar rumah, harus pergi ke suatu tempat, jangan lupa protokol kesehatan yang dari pemerintah ya, itu ya. 4M ya Tante? Betul. 4 apa 5 ya? 4 ya. 14 ya. Pokoknya itulah ya, yang pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Satu lagi ada Tante, mengurangi itu loh, kegiatan di luar. Yang tadi ya tetap di rumah aja. Nah, selain itu adik-adik juga tetap harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bersih, yang sehat, yang bergizi, sayur, buah, ikan, telur, semua yang sehat-sehat adik-adik harus makan. Vitamin juga ya, susu, juga istirahat yang cukup. Nah, untuk adik-adik yang sudah besar-besar ini yang mulai belajarnya sudah pakai laptop, atau bahkan masih dengan handphone. Nah, itu harus jaga kesehatan matanya ya. Harus bijaksana menggunakan gadget yang adik-adik punya. Kalau sudah lama belajar pakai laptop dan segalanya itu, jangan lagi main game terlalu lama dengan itu gitu ya, supaya mata adik-adik tetap sehat. Nah, yang terakhir, meskipun terakhir tapi ini sangat penting, adik-adik harus selalu berdoa supaya kita semua, adik-adik, mama, papa, om, tante, semuanya, supaya kita semua selalu sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan jangan lupa baca Alkitab, baca renungan hariannya, atau mendengarkan audio podcast Shema yang setiap hari dikirim oleh Tante Sekolah Minggu ya. Betul, karena itu bagian dalam bertumbuh ya Tante. Betul, bagian dalam bertumbuh. Yang kedua ya Tante, baca Alkitab. Betul. Ya. Semangat adik-adik, semangat bertumbuh, semangat juga melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, seperti tadi yang sudah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita mau selalu bersukacita menceritakan kabar baik, kabar sukacita akan cintanya Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Supaya apa? Semua orang juga boleh merasakan kasih Tuhan yang besar dan boleh mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
Nah, kita mengingat tante supaya kita lebih semangat lagi, kita mau pujikan lagu ini. Ku suka menuturkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh bersuka cita memuji Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk tetap terus mau bersaksi, mau menceritakan akan kebaikan Tuhan, akan kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya semua orang boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dan biarlah semua orang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Tuhan Yesus mampukan kami untuk terus berani bersaksi bagi Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa supaya tetap Tuhan pimpin kami sepanjang minggu ke depan, agar kami tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Juga mama, papa, dan seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.